Kita mau bilang kehancuran Majapahit itu dari mana? Semua versi ada. Iya. Dan semua saling menguatkan. Iya. Sejarah Borobudur misalnya. Iya. Semua ada. Iya. Gitu. Dan semuanya saling berargumen. Nah, selamat siang nih, kita ketemu lagi nih dengan Pak Andre. Selamat siang. Ya, Pak Andre Mewar. Iya. Ini mungkin pertemuan kedua kita, Pak ya. Iya. Pak Andre kan kemarin sempat cerita kita nih bisa berjuang dan membangun bangsa kita dengan berbagai cara. Kita memiliki cara masing-masing. Ya. Nah, cuman cara-cara yang berbeda itu tentu sering terjadi benturan mungkin, walaupun ya mudah-mudahan itu tidak menjadi suatu masalah yang besar bagi bangsa kita. Nah, hari ini coba kita kembali ngobrol bareng dengan Pak Andre. Ya. Gimana Pak? Ini yang kemarin kita obrolin itu Pak? Ya gini, karena kan kita ngelihat sekarang ini kita susah menerima kebinekaan. Ya, kita udah terkotak-kotak kita menjadi masing-masing punya coupling sendiri-sendiri. Sehingga itu yang membuat kita itu tidak fokus kepada akar budaya bangsa kita sendiri yang sebenarnya tidak mengenal warna. Iya. Kita tidak mengenal warna, tapi yang kita mengenal adalah itu sebagai jati diri bangsa. Ya kan? Nah, kebetulan ya, bangsa kita ini, leluhur kita ini tidak memberikan satu konsep dalam bentuk buku yang diceritakan secara runut. Iya. Jadi nggak ada cerita secara runutnya. Jadi makanya masing-masing itu punya versi. Versi si A dapat dari leluhurnya, dari mulut ke mulut diceritakan begini. Versi si B begini, versi si C begini. Jadi itu yang membuat kita tidak punya satu pakem yang benar-benar menjadi satu konsep yang mengikat. Nah, padahal para leluhur kita itu semuanya digambarkan dalam bentuk relief yang ada. Kalau kita mulai dari cagar budaya, ya banyak cagar budaya. Di dalam cagar budaya itu pasti ada relief-relief yang menggambarkan, yang menceritakan mengenai kenapa bangunan ini didirikan, alasannya apa, pada era mana, tujuannya apa, dan kehidupan pada saat itu tuh seperti apa. Oh, jadi maksud Bapak relief yang ada di candi-candi yang ada di Nusantara ini, Nusantara, Pak ya? Iya kan, itu pasti semua ada. Nah, di situ sebenarnya kita bisa belajar. Kita bisa melihat tata pola kehidupan mereka. Ya. Terus bagaimana mereka menyikapi semua aspek kehidupan. Karena pada zaman mereka kan juga ada bencana besar juga ada. Ya kan, waktu meletusnya Gunung Merapi itu kan juga tersingkir, mereka kan lari ke timur kan. Otomatis itu juga ada. Nah, gimana cara mereka menyikapi, cara mereka menghadapi itu semua. Karena pada zaman itu juga terjadi persaingan antara Hindu dan Buddha. Nah, bagaimana mereka menyikapi ketika itu terjadi? Nah, ini yang sebenarnya kita harus belajar dari sana. Kita harus melihat dari sana yang pada akhirnya bahwa kita sebagai bangsa yang besar itu nggak akan mungkin bisa hancur kalau bukan kita sendiri yang. Nah, mungkin Pak Andre bisa kasih contoh mungkin relief di mana mungkin, atau kejadian apa mungkin yang kira-kira bisa menjadi salah satu contoh yang bisa menjadi pelajaran bagi kita generasi muda bangsa Indonesia ini. Ya, kita kan gini, kita lihat yang paling gampang aja. Yang paling gampang itu kan di Borobudur. Candi Borobudur itu kan candi yang boleh dibilang merupakan salah satu bangunan yang dianggap bangunan yang terunik lah. Yang dianggap salah satu keajaiban dunia. Kalau kita mulai dari Borobudur, sebenarnya kita bisa lihat dari sistem irigasinya. Bagaimana Borobudur itu dibangun dengan sistem irigasi yang seperti itu, yang sangat bagus. Sehingga pada eranya dia, Borobudur itu selalu mempunyai kesuburan di daerah sekitarnya dia. Jadi bukan berarti ada satu bangunan itu akan berdiri sendiri tanpa memikirkan ekosistem atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kita contoh dari itu aja. Berarti dari itu kita udah lihat bahwa leluhur kita dulu itu sebenarnya sudah memikirkan bagaimana untuk mengatur pengairan, aliran air. Nah, terus kita lihat di situ, di Borobudur itu kan banyak cerita-cerita sebenarnya
yang kita lihat bagaimana kehidupan seksnya, ada lingga yoni di sana. Terus bagaimana apa yang dilarang, apa yang boleh dilakukan dan seperti apa itu kan ada di sana. Gitu. Begitu juga kita boleh lihat nanti misalnya di era Majapahit yang sekarang diketemukan. Ini kan sekarang diketemukan di era Majapahit ini adalah irigasi. Gitu. Irigasi yang kita ketemukan sekarang ternyata zaman itu pun mereka sudah concern dengan lingkungan. Jadi nggak semata mereka membangun sesuatu tanpa memikirkan aspek yang lain. Nah, itu juga ada di relief-reliefnya sebenarnya. Nah, kenapa kita nggak mau misalnya sekarang anak-anak datang ke tempat itu, anak-anak belajar sekolah datang ke sana, yang mereka lakukan hanya foto-foto, ya. Padahal itu kan nama Jawa Tengah itu ada namanya Taman Wisata Candi, itu pengelolanya. Taman Wisata Candi orang-orang itu sebenarnya punya orang-orang yang boleh dibilang mereka punya pengetahuan yang cukup untuk bisa menjelaskan itu. Nah, harusnya ketika pulang kita misalnya anak-anak milenial lah datang dari sana, mereka memfoto, mereka melihat, diberikan tugas buat mereka atau karya tulis buat mereka. Apa yang membuat mereka berkesan dari sejarah yang ada dari candi tersebut. Ya. Jadi apa yang mereka berkesan dari tempat tersebut? Kenapa? Kalau kita mulai dari anak-anak sekarang disadarkan bahwa mau belajar melihat asal usul, terus kekuatan dari para leluhur ini adalah era kebangkitan. Artinya era kebangkitan itu artinya bahwa dengan sejarah budaya kita yang sangat besar, nah kita harus paham mengenai kenapa kok bisa di zaman mereka, kenapa kok kita nggak bisa. Kita lihat aja era Majapahit, sistem tata kelola negaranya bagaimana Majapahit ini. Terus mereka itu bisa jaya di era siapa? Puncak kejayaannya, puncak kehancurannya di era siapa? Nah, kita bisa lihat perpecahan yang muncul ini semuanya kehancuran itu dari dalam, bukan dari luar. Nah, itu yang kita harus benar-benar belajar, kita mengerti sejarah sehingga kita menyadari bahwa kita harus benar-benar mencintai budaya Indonesia dengan utuh tanpa harus mengkotak-kotakan, tanpa harus melihat dari sudut pandang yang lebih sempit. Gitu ya. Jadi artinya kenapa? Ini budaya Nusantara. Budaya Nusantara itu tidak dilegitimasi oleh satu agama. Tidak, tapi legitimasinya adalah dari konsep pemikiran para leluhur yang diperkaya pada saat itu oleh apa yang masuk ke sini. Jadi sebenarnya itu aja. Sebetulnya pada sejak zaman dulu leluhur kita pun menerima budaya luar untuk masukkan dengan baik, kan begitu Pak ya? Secara damai lah gitu Pak. Nah, cuman sekarang kita bagaimana menyikapi dan menggunakan budaya-budaya itu sesuai dengan keadaan dan kondisi kita, kan gitu Pak ya? Betul. Jangan sampai itu justru merusak budaya asli Nusantara. Sekarang saya sedih ya. Ada beberapa di vlog ditanya, ini gambar siapa? Gambar R.R. Kartini aja nggak tahu loh. Ini gambar siapa? Nggak tahu loh mereka, gambar Gus Dur aja yang kemarin itu. Betul Pak. Mereka nggak tahu ya. Tapi gambar yang artis sekarang yang ini mereka tahu. Artinya kita sudah terputus dari orang-orang besar, orang-orang hebat yang punya jasa buat negara kita. Terus kita mau bangunkan kebanggaan apa buat mereka tentang negara kita? Apa yang kita mau jadikan ini simbol yang bisa membuat mereka bangga dengan bangsa kita? Mungkin ke depan nanti orang nggak tahu foto Soekarno. Gitu. Gajah Mada orang nggak tahu. Betul. Jadi spirit yang kita pelajarin, spirit semuanya dari luar. Kita ngerti Napoleon Bonaparte, kita ngerti. Kita ngerti yang di luar banyak lah, orang-orang hebat dari luar. Tapi kenapa sih kita malu mengakuin kehebatan, kebesaran bangsa kita sendiri? Betul. Padahal bangsa kita pada masanya itu justru bangsa yang paling termasuk di dunia, Pak ya? Termasuk di dunia. Mongol yang bisa ngalahin kita. Ekspansi Mongol ketika mau nyerang Singasari, kita bisa kalahin. Walaupun dengan strategi kita
kita menggunakan kekuatan mereka untuk kita hancurkan. Betul, Pak. Itu zamannya era Raden Wijaya. Ya, dengan Ronggolawi, Arya Wiraraja yang punya kekuatan sebenarnya itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat, kita mau belajar bahwa kita harus bangga. Ya. Kita ini bangsa besar era Sriwijaya. Kita lihat, ya era Majapahit. Ya, kita lihat. Ya, jadi kita nggak usah melihat itu berdasarkan pada saat itu agama apa, jangan gitu loh maksud saya. Gitu. Tapi kita melihat itu dari perkembangan budaya yang ada, sehingga itu akan menguatkan kita untuk bangga. Betul. Jadi mungkin apapun agama kita yang kita yakini sekarang, tetap kita harus jaga budaya kita sendiri, Pak ya. Jadi dengan budaya ini mungkin kita bisa saling menguatkan sebagai anak bangsa untuk kita bisa membangun ke depan, begitu Pak ya. Betul. Ya. Nah mungkin Bapak ada pesan sedikit mungkin untuk anak-anak milenial mungkin Pak? Ya. Gini anak-anak milenial ya. Jadi gini, anak-anak milenial ini kita harus ajarin adalah toleransi. Bertoleransi. Ya. Jadi kita jangan membangun konsep ego. Ya. Karena kenapa? Sekarang semua tuh anak-anak itu nggak ada seperti kita waktu zamannya dulu. Kita bermain selalu bersama-sama. Kebangun kebersamaan itu, suka duka, sakit segala macam itu kita bangun bersama. Nah, anak-anak sekarang ini cukup buka gadget, dia udah punya kehidupan sendiri. Dia udah nggak perlu untuk harus keluar, harus untuk bermain di luar. Ya, cuma buka gadget dia bisa lihat dunia. Cuma masalahnya pengalaman yang dia hadapin dari gadget itu adalah informasi. Bagaimana kalau informasi itu nggak otentik? Dia salah ikut grup misalnya Pak ya. Ikut grup misalnya. Dia bermain dengan orang-orang yang salah misalnya, atau dia membaca sejarah yang salah. Yang mungkin tujuannya memang menyudutkan bangsa kita. Nah, artinya dia nggak punya experience pengalaman yang real, yang dia alami, dia bermain, dia berdebat, dia berdiskusi secara nyata, secara real. Jadi nggak ada pondasi. Sedangkan sekarang kalau kita mau buka satu sejarah dengan berbagai versi aja, Majapahit aja buka. Segala macam versi ada. Gitu loh. Kita mau bilang kehancuran Majapahit itu dari mana? Semua versi ada. Dan semua saling menguatkan. Sejarah Borobudur misalnya. Semua ada. Gitu. Dan semuanya saling berargumen. Tapi kalau kita belajar melihat, datang langsung dan kita pelajari, kita melihat dari ornamen yang ada, itu kan nggak bisa dibelokkan lagi kemana-mana bahwa ya itulah otentik ada di sana Pak adanya, gitu loh. Jadi mungkin kita sebagai generasi milenial, jika berkesempatan sebaiknya kita langsung datang, kita kunjungi tempat-tempat bersejarah itu Pak ya. Ya, itu sejarah bangsa kita Pak ya. Bangsa kita. Kita bisa belajar dari sejarah begitu Pak ya. Betul. Kita lihat, kita pelajari, otomatis kalau kenal maka sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ya kan? Kalau kita hanya orang yang mengatakan, kita tidak punya pengalaman emosional. Kita tidak ada di sana. Gitu loh. Kita hanya membayangkan berdasarkan ceritanya orang. Ya kalau orang itu menggambarkan cerita dengan benar. Betul, Pak. Ya kan, imajinasi itu kan kadang-kadang bisa macam-macam. Kita bisa melihat imajinasi ini mangga ini manis, atau mangga ini asam. Kalau kita melihat mangga ini manis karena kita pernah makan yang manis, kita akan melihat imajinasi dengan gambar mangga pun kita sudah ngiler. Tapi kalau kita nggak pernah lihat mangga, digambarkan mangga itu asam, kita ngelihat itu aja, kita sudah males. Nyoba pun nggak mau Pak Nyoba pun nggak mau. Artinya kenapa? Ini yang saya bilang perlunya experiential learning. Belajar dengan pengalaman nyata. Bukan dengan imajinasi saja. Ya kan? Makanya kalau kita datang, kita lihat, kita menikmati. Ya kan? Kita sempatkan waktu untuk berdiskusi, duduk dan segala macam. Akan banyak yang kita dapetin. Oke. Baik Pak, terima kasih nih Pak, udah panjang lebar ini pembicaraan kita. Mungkin kita nanti bisa sambung lagi. Kita bicara mengenai hal yang lain lagi Pak. Betul. Baik Pak, terima kasih Pak.